kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Parno berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya tentang pengolahan bahan serat. Untuk itu kalian siapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulis menulis untuk memperlancar kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian perhatikan video pembelajaran yang akan disampaikan Pak Parno. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi kerajinan serat, yaitu tentang pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat yang pertama yaitu penenunan benang menjadi kain. Yang kedua, pemintalan benang. Yang ketiga, penggulungan benang. Yang keempat, pencelupan warna. Pemintalan benang dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Berikut ini adalah gambar pemintalan kapas menjadi benang secara manual. Yang kedua, proses penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Ini adalah gambar menggulung benang hasil pemintalan. Yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Ini gambar mewarnai benang dengan cara pencelupan warna. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Ini gambar menenun kain. Benang yang telah jadi dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain yang dapat digunakan untuk membuat kain ikat celuk. Teknik dasar proses produksi kerajinan bahan serat. Ada 3 hal, yang pertama menenun, yang kedua menjahit, yang ketiga mengikat. Menenun merupakan teknik yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakang. Inilah gambar contoh teknik menenun dalam pembuatan tapestri. Yang kedua, menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celuk, diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Ini gambar menjahit dengan mesin. Lalu yang sebelah kanan menjahit dengan tangan atau manual. Yang ketiga, mengikat. Mengikat ini adalah teknik menyatukan 2 benang atau lebih, membentuk ikatan yang diinginkan. Dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ini gambar contoh teknik mengikat. Mengikat kain untuk produk tie-dye dan mengikat tali untuk produk makrame. Dalam produk dan proses kerajinan bahan serat ada
syarat-syarat perancangan yang harus diperhatikan. Syarat yang pertama yaitu kegunaannya atau utility. Yang kedua yaitu keamanan atau safety. Ketiga, keluasan atau flexibility. Yang keempat, keindahan atau estetik. Kelima, kenyamanan atau comfortable. Jadi itu tadi 5 hal syarat perancangan yang harus diperhatikan. Ada kegunaan, keamanan, keluasan, keindahan, dan kenyamanan. Dalam proses penciptaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa karya. Yang keempat, menentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, mengumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya kerajinan. Yang kedelapan, revisi karya kerajinan. Revisi karya ini dilakukan ketika setelah dievaluasi masih terdapat kekurangan-kekurangan. Itu tadi proses penciptaan yang harus diperhatikan. Bahan serat tumbuhan. Yang pertama adalah serat pelepah pisang. Ini tadi gambarnya, kemudian ini hasil olahan serat pelepah pisang. Yang kedua, serat daun pandan. Gambar serat daun pandannya. Lalu ini adalah gambar hasil olahan serat daun pandan. Selanjutnya serat daun enceng gondok. Ini sebelah kiri gambar enceng gondoknya, lalu yang kanan ini adalah hasil olahan serat enceng gondok. Selanjutnya alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Ada beberapa alat yang biasa digunakan. Yang pertama gunting, yang kedua cutter, yang ketiga pisau, yang keempat lem tembak, dan yang kelima jarum jahit. Kemudian alat lain yaitu yang sudah menggunakan mesin. Ada mesin jahit, lalu alat tenun, dan pemisah sabut kelapa. Produk kerajinan serat tumbuhan, contohnya seperti yang terlihat pada layar atau pada gambar, yaitu yang A merupakan contoh dari pelepah pisang. Yang B, gambar B, merupakan contoh kerajinan dari enceng gondok. C, contoh kerajinan dari daun pandan. Yang D, contoh kerajinan dari rumput linggi. Dan E, contoh kerajinan dari rumput ketak. Bahan serat hewan. Yang pertama ada serat wol dari bulu domba. Ini gambar domba, kemudian ini bulunya yang sudah dipotong dan siap digunakan. Selanjutnya serat sutra dari kepompong ulat sutra. Ini gambar ulatnya, lalu ini kepompong yang siap dijadikan bahan. Ketiga, serat dari bulu alpaka. Ini alpaka, kemudian ini adalah bulu dari hasil pemotongannya. Alat produksi kerajinan serat hewan. Ada beberapa alat yang biasa digunakan dalam produksi kerajinan serat hewan.
yaitu gunting, kemudian pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Sedangkan mesinnya, alat yang berupa mesin, ada mesin pemintalan dan mesin penggulung benang hasil pemintalan. Untuk contoh produk kerajinannya, yaitu berupa rompi dan sal, seperti yang terlihat pada gambar. Kemasan produk kerajinan bahan serat. 4 fungsi utama kemasan, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Ini gambar contoh kemasan produk kerajinan. Untuk tugas, kalian bisa login di Classroom, kemudian pilih tugas yang sudah disiapkan Pak Parno. Jika ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa bertanya melalui chat yang ada di Google Classroom maupun melalui WhatsApp. Demikian tadi materi pembelajaran yang bisa Pak Parno sampaikan. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, jaga kesehatan, Kansas Jaya.